Bukan hanya soal pelecehan ini yang kasus Kapolres Ngada. Kita anggap tidak Kapolres lagi lah, nah ya, penjahat. Jangan-jangan ya narkoba ini juga bisa mempengaruhi jiwa oknum-oknum ini. Banyak loh anggota Polri yang dipecat gara-gara narkoba ini. Mengawasin yang internal aja, perilaku internalnya tidak bisa, bagaimana dia mengawasin perilaku masyarakat? Memang perlu ditingkatkan lagi fungsi intelijen ini di kepolisian, karena sebenarnya intelijen ini ada dari sektor paling bawah sampai paling atas, dia ada semua ya. Katakanlah kasus Sambo, banyak juga loh orang kecewa. Berapa banyak perwira yang kena itu kemarin, tapi pada gilirannya banyak juga yang naik pangkat. Memang kalau kita perhatikan seperti kasus Negara Batin ini Kompolnas kan diturunkan. Cenderung arah penyidikan Kompolnas agak aneh juga kulihat. Pertanyaan kita, boleh nggak umpamanya Kementerian Pariwisata yang eselonnya sama menempati posisi di Polri? Iya. Kalau memang mau open bidding kan? Saya dengar selentingan institusi Polri di dalamnya lagi kasak kusuk mulai gelisah. Kenapa gelisah? Dengan RUU yang TNI yang baru. Pemirsa, selamat datang di catatan redaksi bersama kami redaktur Keadilan TV. Saya Darman Tanjung. Saya Samsul Mahmudin. Dan saya penerus Bonar. Apa yang mau kita perbincangkan sore ini? Mungkin ada informasi soal isu-isu yang paling hangat dibicarakan publik. Gimana Bung Samsul, Bung Bonar? Polisi sekarang yang lagi menarik kayaknya. Apa itu? Ada dua kasus polisi yang sangat menarik perhatian. Kayak kasus Kapolres Ngada dan kasus di Lampung. Judi di Lampung. Ini dua peristiwa melibatkan polisi dengan kedudukan secara hukum berbeda. Gimana pembunuhan? Jadi ini memang polisi ini kan kita tidak bisa hidup tanpa polisi. Ya, bahkan ada pameo itu kalau 1 jam saja kita tidak ada polisi, maka kekacauan akan timbul. Nah, namun belakangan ini kita disuguhkan dengan peristiwa-peristiwa di mana oknum-oknum polisi yang membuat kekacauan gitu. Jadi malah terbalik ya? Terbalik. Mereka yang seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani itu, ternyata oknum-oknum yang boleh dikatakan bajingan ini yang malah yang membuat masyarakat tidak tenang. Berarti kita boleh mengucap innalillahi 2 kali dong. Satu, kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat 3 personil Polres yang di Lampung. Satu lagi innalillahi terhadap perilaku bejat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma ini kan. Ini sebenarnya peristiwa yang sangat mencoreng aib TNI, aib Polri loh. Ya, gimana cerita itu Bung? Nah, ini agak memang betul-betul bajingan ini oknum perwira polisi ini kan. Nah, bagaimana tidak? Dia itu melakukan tindak pidana pelecehan seks terhadap anak di bawah umur. Nah, dilalanya peristiwa ini terbongkar bukan karena hasil temuan dari polisi kita sendiri, tapi laporan dari polisi dari Australia. Orang luar yang bicara. Kenapa begitu? Karena video ternyata ketika dia melakukan pelecehan seks terhadap anak di bawah umur itu, dia videokan dan video itu dimasukkan ke situs porno ya. Nah, ternyata di luar negeri itu kalau itu melibatkan anak di bawah umur, mereka sangat ketat kan untuk mencari tahunya. Nah, dari sana laporan yang datang. Jadi terbongkarnya seperti itu. Ya, artinya memang luar negeri selalu bisa membuka itu. Ya. Dan bukan hanya soal pelecehan ini yang kasus Kapolres Ngada. Kita anggap tidak Kapolres lagi lah, nah ya, penjahat dia ini. Udah ditahan karena berdasarkan putusan etik kemarin dia pemecatan PTDH dia kan. Udah dipecat sekarang, udah ditahan tidak hormat itu kan.
Ya itu tadi memang bukan hanya pelecehan itu, dia juga terlibat kasus narkoba kan? Iya, awalnya memang begitu kasus ini mencuat hanya narkobanya. Iya. Hanya narkobanya yang diungkap oleh polisi kan. Belakangan baru setelah ada informasi seperti yang didapat dari Australia itu ke Hubter Polri, mereka sampaikan ke Propam. Propam bergerak lah melakukan penyidikan kasus itu kan. Iya, iya. Cuma ada satu pertanyaan loh ini. Kapolres ini kan Akpol, Akademi Kepolisian. Iya. Akpol 2024. Iya, 2004. Rekrutmen mereka kan terbilang ketat katanya. Oh, iya. Katanya nih ketat. Sementara perilaku pedofilia ini masalah kailan jiwa. Apa anda terdeteksi waktu saat rekrutmen dia dulu? Nah, itu ini dia. pertanyaan besar. Pola rekrutmen Polri juga memang harus benar-benar perlu perlu dicermati ulang ya. Iya. Saya dalam beberapa kesempatan ngobrol dengan teman-teman, saya bilang ini menjadi pelajaran berharga untuk kepolisian. Peristiwa Kapolres Ngada ini menjadi pelajaran sangat berharga. Kenapa? Karena itu kan penyakit itu ya. Penyakit yang kok bisa lolos gitu loh dalam rekrutmen seleksi. Oke lah, lolos dia mungkin ketika masuk di akademinya. Tapi setelah itu kan setiap kali penempatan kerja tentu kan ada seleksi kan? Ada seleksi lagi. Kan itu harusnya harus lebih ketat ya. Jangan sampai muncul. Nah, apapun ceritanya ini kita tidak berharap ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Atau jangan-jangan ini hanya puncak gunung es. Nah, itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan kan. Kalau dari segi karir sebenarnya lumayan moncer juga ini Kapolres. AKBP Pajar ini. Karena sebelum itu kan dia menjabat Wakapolres Indramayu, Wakapolres Cirebon. Terus Kaopsnalnya Dirnarkoba NTT. Itu kan jabatan-jabatan strategis juga itu. Jangan-jangan ya narkoba ini juga bisa mempengaruhi jiwa oknum-oknum ini. Banyak loh anggota Polri yang dipecat gara-gara narkoba ini. Ingat kasus DWP kan, dekat di Polda Metro ini. Nah, itu juga kan Bung Samsul menunjukkan perilaku-perilaku buruk ternyata terbongkar oleh pihak luar itu. Itu ketika kasus DWP itu kan ada puluhan warga negara Malaysia yang merasa jadi korban pemerasan dengan dalih tes narkoba begitu kan. Nah, akhirnya protes-protes mereka viral dan pihak kedutaan mereka mempertanyakan hal itu. Nah, memang akhirnya terbukti dan sebagian uangnya itu kan dikembalikan kan, uang yang diperas itu. Dan berdampak kepada pemecatan dengan tidak hormat juga terhadap Direktur Narkoba loh. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Ini sangat ironis sebenarnya. Dan Direktur Narkoba ini prestasinya gemilang juga. Jabatan-jabatan strategis di beberapa tempat dia pernah lewatin gitu. Ya itu tadi memang narkoba, judi, seks ini selalu menghantui. Terlalu menggiurkan kurasa sekarang di satuan narkoba ini ya. Dulu kan terkenal di zaman-zaman dulu itu yang paling diincar orang kan unit lantas, lalu lintas orang berlomba-lomba untuk masuk situ. Ini reserse narkoba ini paling banyak juga diminati. Jadi aneh juga ini. Memang begitu ya mudah-mudahan ini bukan pandangan umum ya, hanya oknum-oknum saja yang ininya bahwa banyak peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus narkoba itu akhirnya dijadikan semacam untuk kepentingan oknum-oknum ada nilai ekonomisnya dalam penanganan kasusnya, tapi itu nggak semua ya, itu ada beberapa lah gitu. Dan banyak juga memang yang udah dipecat. Faktanya kita lihat bagaimana
mantan Kapolda Sumbar, Ya. Irjen Pol Teddy Minahasa kan, ya. dia terlibat langsung dan itu udah divonis oleh pengadilan, Ya. terbukti. Ya. Berarti saya pikir jangan-jangan banyak juga loh yang bermain di sektor itu kan. Oh, iya. Buktinya pemberantasan narkoba nggak tuntas-tuntas. Iya. Ada BNN, ada di Iya. Polri. Ini mungkin masalah kontrol kurang kali. Hah? Kontrol dari lembaga itu sendiri aja. Kontrol Nah. dari pimpinan kali. Memang pengawasan itu juga perlu diperketat kan. Padahal di Polri kita tahu lah ada Irwas kan. Iya. Di tingkat Mabes ada Irwasum. Iya. Di tingkat Polda ada Irwasda kan. Di semua daerah ada Propam Ya. untuk pelanggaran etik. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak bisa mengawasi internalnya? Kan ada pertanyaan sederhana ini. Mengawasin yang internal aja, perilaku internalnya tidak bisa, bagaimana dia mengawasin perilaku masyarakat? Iya, iya. Benar tidak itu? Iya. Apa fungsi intelijen di Polri ini lemah juga? Lemah ke dalam apa gimana? Lemah keluar dan ke dalam? Saya rasa memang perlu ditingkatkan lagi fungsi intelijen ini di kepolisian, karena sebenarnya intelijen ini ada dari sektor paling bawah sampai paling atas, dia ada semua ya. Bahkan itu Dirintel apa namanya, Intelkamnya itu Iya. kan kuat juga apanya. Kaba Intelkam ya? Kaba Intelkam. Oh, iya. Bintang 3 kan? Iya, bintang 3. Oh. Artinya Ya. secara struktur kan Kuat. Iya, kuat. Iya. Jangan-jangan Intel ini lebih suka ngintelin rakyat pada mengintelin temannya sendiri. Iya. Ah, ini ngeri ya kita kan. Harusnya kan memang dia harus mengintelin semuanya, Iya. Sul kan. Tapi ya itu tadi tampaknya kurang jalan atau tidak, atau memang sengaja tidak dijalankan, nggak ngerti juga kita. Iya. Kita contohkan nih dalam kasus Lampung itu, Waikanan ya, Kabupaten Waikanan, Iya. Kecamatan Negara Batin. Iya. Ini kan Kapolsek Negara Batin salah satu yang menjadi korban itu, Iya, iya. ya. Dan 2 lainnya juga itu unit di Polsek itu. Nah, ini kan kita apa namanya ya, kita terus terang kita ikut berduka terhadap Iya, yang iya. 3 ini ya. Ini ada di wilayah Polsek Negara Batin. Kapolseknya ikut turun ke sana. Tentu kita bilang apa namanya, Sebelum penggerebekan tentu sudah ada mapping dulu iya. ya. sudah tahu lah. Iya. Ini kan kalau judi sabung ayam ini bukan judi yang serta-merta bisa dilakukan, karena Iya. harus dibikin arenanya, Iya. punya waktu lama, Iya. kan gitu ya. Iya. Kehadiran fisik orangnya ya. Iya. Untuk arena perjudian sabung ayamnya itu juga harus dikandang-kandangin itu, Bung Samsul. Iya. Jadi itu butuh waktu lama. Tentu ada apa namanya, polisi yang yang menjadi komandan di wilayah itu tentu tahu ada hal-hal yang melanggar pidana di sana itu. Iya, mulai dari perencanaan sampai ketahuan kan. Perencanaan, ada orang yang mobilitasnya itu kan sekitar katanya 2 jam dari pemukiman padat penduduk Iya. ke tempat ini. Pasti harus tahu dong. Maka kalau dia nggak tahu ada aktivitas orang di tempat-tempat sepi seperti itu, ya malah kita bingung juga di mana fungsi Babin saya. Iya. Ada Ya. Babin Ada- Kamtipmas ada itu kan. Binmas, ada Iya. Saya Babinsa sepakat di itu. situ. Sebelum operasi mereka memang tidak ada informasi intelijen. Siapa yang membekingin, siapa yang menjaga, siapa yang ada di sekitar lokasi. Mestinya kan intelijen membuat laporan kan? Oh iya. Itu setiap operasi Bung Samsul, yang namanya operasi resmi ya, ada pengendali operasi namanya Dalops ya. Iya. Kalau di Polres juga ada di Iya, tingkat Polda mana. ada. Ada semua, sudah ada laporan kirkanya dulu, ada perkiraan. Nah, kalau itu sudah ada perkiraan bahwa ada anggota yang oknum anggota aparat juga yang memiliki senjata. yang punya kemampuan untuk memiliki senjata, tentu cara bertindaknya itu sudah harus berbeda juga. Harus ada kirka dulu juga Ya, atau setidaknya melibatkan juga
misalnya ini oknum TNI, tentu harus koordinasi dengan TNI kan punya Koramil di sana. POM juga kan ada polisi militer, pengawas POM-nya. juga. Harusnya begitu dong ininya. Tapi ya sudahlah. Ini sudah ada peristiwa seperti ini, jangan malah ini jadi dipolitisir seperti apa kasusnya. Jangan sampai terulang lagi lah. Dan ini kan sangat memalukan nih. Bayangkan ini senjata yang digunakan untuk membunuh, ya, untuk menembak 3 anggota polisi ini senjata yang dibeli oleh APBN, oleh negara, oleh pajak rakyat kan gitu ya. Nah, semua seragam-seragam yang ikut operasi itu juga pajak rakyat. Tapi kita dipertontonkan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini kan apa namanya? Sedih juga kita. Harusnya kita yang diamankan malah jadi begini kan itu. Kecewa lah. Kecewa. Ya, pajak yang kita bayarkan digunakan untuk saling membunuh sesama aparat. Itu memang mengecewakan kita. Nah, disinilah mungkin perlu ketegasan ya, ketegasan masing-masing korps, masing-masing institusi penegak hukum ini untuk apa ya, tegas dalam menghukum anggota-anggota personel yang melanggar ini. Karena saya pikir ya seperti cerita kita belakangan ini kan, kalau nggak viral nggak dikerjain, kalau nggak viral didiamkan, terus viral juga pilih-pilih juga mana yang mau dihukum berat mana yang enggak. Kita kayak katakanlah kasus Sambo, banyak juga loh orang kecewa. Berapa banyak perwira yang kena itu kemarin, tapi pada gilirannya banyak juga yang naik pangkat. Naik pangkat lagi coba mendapat selamat juga. Iya, itu kan ironis juga kan. Terus ada lagi dulu kejadian di Polres Solo Selatan itu, yang penembakan itu. Katanya Kapolresnya dapat uang juga dari tambang-tambang ilegal itu, mengalir juga kan. Masalahnya dulu karena Kaopsnya itu nggak suka apa dioperasi tambang ilegal itu ya. Iya, galian C itu dia kena kan. Tambang emas katanya itu. Di sana juga banyak juga di Solo Selatan itu juga sampai sekarang nggak jelas. Betul. Dia penegakan hukum maksudnya ketegasan institusi untuk menghukum yang salah ini juga masyarakat masih ragu gitu. Memang kalau kita perhatikan seperti kasus negara Batin ini Kompolnas kan diturunkan. Cenderung arah penyelidikan Kompolnas agak aneh juga kulihat. Mesti kan Kompolnas menyelidiki bagaimana sih prosedurnya operasi ke sana. Seperti tadi kan digunakan data intelijen ke sana. Ini kulihat berita-berita yang muncul nih, berita informasi yang muncul nih hanya menggambarkan bahwa menembaknya adalah orang yang terbiasa menembak menggunakan ini. Ada kesan malu-malu menyebut nih anggota TNI, bilang aja anggota TNI. Kalau memang ada oknum TNI di situ. Cuman mungkin pertanyaan kita benar kata Bonar tadi. Kenapa tidak ada kirka dari awal? Laporan intelijen yang mendahului operasi. Itu kan prosedur tetap itu. Mesti Kompolnas juga menyelidiki itu dong. Ada enggak prosedur tetap dilakukan ketika melakukan operasi penggerebekan ke sana? Ini juga agar ke depannya jangan ada korban-korban di kepolisian. Mungkin standar penggerebekan kita harus diperbaiki. Dan begini juga Bung Samsul dan Bung Darman. Kalau ini mau diungkap tuntas, ungkaplah secara transparan. Seperti apa itu perjudian sabung ayam. Kenapa bisa berlangsung sekian lama. Ya terus teranglah ke masyarakat. Masyarakat ini kan sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat terkait perjudian ini juga, gitu ya. Diungkapkan saja kalau memang mau niatnya mau membersihkan semua nih, mau tuntas. Kalau tidak, ya akan ada lagi peristiwa-peristiwa serupa nanti yang muncul. Nah, ini juga saya rewind sepanjang Pak Kapolri yang saat ini, Pak Listio Sigit Prabowo ini menjabat, ini kasus-kasus besar banyak yang dia tangani loh, ya. Jenderal Bintang 2 ada beberapa, baik narkoba maupun pembunuhan, mulai dari kasus Perdi Sambo lah, Perdi Sambo, mulai dari kasus Perdi bahkan Sambo. ada celetukan yang saya dengar,
Pak Sigit ini sudah merasa capek dia. Jadi ada teman mengatakan, dia bilang dia ini Kapolri yang tidak bisa tenang. Biasanya orang begitu jadi Kapolri itu tenang dia kan. Ya ini harus ngurus ke sana, ngurus pembunuhan yang dilakukan, ngurus narkoba, ngurus macam-macam yang akhirnya membuat citra Polri itu semakin terpuruk kan. Tapi hebatnya di masa Pak Listio Sigit ini juga lah yang saya lihat yang keberanian untuk menindak perwira-perwira yang lulusan Akpol loh ini ya. Ada banyak peristiwa lah yang kita tahu ya. Salah satu contoh terdekat juga kemarin bagaimana Kasat Reskrim Jakarta Selatan, AKBP Bintoro yang dipecat terkait pembunuhan anak Prodia itu, anak di bawah umur juga itu ya, anak bos kan Prodia itu. Perwira-perwira menengah yang artinya punya prestasi bagus, tapi ditindak tegas kan. Itu bagus menurut saya. Ini pembelajaran juga, tapi terkesan juga gamang kalau udah urusan seperti yang kejadian Lampung. Belum lagi dulu baru-baru ini kan ada penyerangan Polres juga di Tarakan kan. Ya itu kejadian juga. Nah, yang saya sayangkan ini kalau di tataran elit selalu aja mereka bilang sinergi. Foto di mana ya? Iya, foto di mana-mana. Lihat, cobalah di Polda Metro, keliling kau di situ. Itu semua sinergitas itu. Tapi faktanya kejadian kan? Kejadian. Gimana ya? Nggak berakar ke bawah ya. Jadi harusnya menurut saya nih Bung Darman, sinergi itu harus ditunjukkan dari kinerja masing-masing institusi gitu loh. Bersinergi untuk rakyat kan, jangan bersinergi untuk mereka gitu loh. Jadi aparat TNI ya bersinergi dia ya dengan kinerjanya untuk rakyat. Polri juga begitu, dia karena tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat itu, disitulah kelihatan sinergi, bukan karena harus olahraga bareng, itu sinergi anak pramuka itu kan, ada acara olahraga. Itu sinergi pribadi ya, itu bukan dia. Sinergi tugas ya. Bagi-bagi sembako. Akhirnya lebih kepada seremonial kan, sinergi yang dimaksud gitu loh, bukan. Padahal tadi mereka itu diberi kewenangan semua itu seperti kata Pak Presiden Prabowo, mulai dari kaos kaki sampai ujung kepalanya itu semua dibiayai oleh rakyat dan tegas loh. Nah, harusnya mereka itu tadi ketika polisi mempunyai tugas yang baik untuk rakyat, tentara juga begitu gitu kan. Disitulah sinergi itu. Jangan ada yang merusak, yang ini merusak juga, itu nggak sinergi namanya. Tapi ada pernyataan baik juga dari kemarin dari Kasat, akan menindak semua personal dia yang terlibat di dalam, termasuk mengancam katanya nih, akan mencopot pimpinan-pimpinan militer di sana. Iya dong. Ya harus dilakukan. Maksud aku gini juga, soal penegakan hukum ini di kalangan internal Polri lah kita bilang. Kan selama ini lebih pada sidang etik, pemecatan PTDH, sanksi administrasi, sanksi apalah administrasi. Tapi kalau menurut Bung Samsul ya, kalau dari sisi hukum cukup nggak misalnya kayak kasus Polres di Ngada ini, AKBP Pajar ini hanya sebatas itu? Enggak, kan harus pidana umum juga lah. Pidana umum dong. Nggak bisa cuma sekedar pemecatan itu. Itu harus pidana umum. Kedua, tapi saya percaya ini akan masuk pidana umum kalau memang ini dibuka oleh kepolisian Australia. Karena ini menyangkut citra kita ini. Lah, dia dipecat karena perilaku itu kan gitu. Nah, itu kan perilaku tindak pidana tuh. Nah, malah seharusnya ditambah lagi hukumannya 1/3 kan begitu kan?
Mestinya aparat keamanan yang melakukan kesalahan itu harus lebih berat hukumannya ya, nggak hanya sepertiga. Mesti ada pidananya juga harus jalan ya. Ada itu. Iya. Kalau nggak tahu Australia aja suruh mempidana dia. dia ekstradisi aja ke Australia sana. Ya, sama kayak yang kasus Ferdi Sambo sama Teddy Minahasa itu kan ada juga setelah dia kode etik pidananya juga jalan kan. Malah itu hukumannya kan lumayan berat-berat ya. Tapi saya percaya juga ini pasti jalan karena ini menyangkut malu lah Polri kalau tidak jalan ini. Nah, seperti tadi Bung Samsul katakan tuh kasus yang di Lampung, Kasat mengatakan akan menindak bukan hanya si pelaku kan gitu ya, sampai ke pimpinan atau apanya. Di kepolisian juga harus begitu nih. Iya. Kita ikut berduka terhadap yang 3 itu, tapi seperti apa prosedur SOP dalam melakukan operasi itu harus dilihat juga sampai ke atas. Kalau tidak ya malah nggak bagus nantinya. Memang kepatuhan SOP ini penting. Oh iya. Termasuk untuk keselamatan dari anggota supaya tidak banyak, karena bagaimanapun juga investasi negara mendidik seorang personel. Oh iya. Mahal. Itu dia. Terus saya jadi lucu ya. Terus di mana selama ini di polisi ini kita tahu jargon itu selalu ada. Di mana presisinya? Kalau zaman Pak Listio Sigit ini kan presisi nih. Zaman Pak Tito Karnavian dulu promoter. Iya. Itu gimana? Di mana presisinya? Jadi coba? Anggota mereka aja kena gitu. Ya. Nah, jadi kita harus tetap percaya juga masih lebih banyak polisi yang baik ketimbang yang tidak baik. Kalau sudah lebih banyak polisi yang tidak baik, ini bukan polisi Republik Indonesia lagi namanya. Ya, Republik Bandit. Republik Konoha barangkali namanya kan. Iya. Jadi kita harus percaya dengan itu. Nah, malah kita juga bersyukur dengan ada peristiwa-peristiwa ini. Jadi yang jelek dibuang saja gitu loh. Akan muncul nanti polisi-polisi baik kan gitu ya. Nah, tapi kita harapkan juga ada keseriusan dari elit Polri ini. Ya ketika orang sudah pernah bermasalah, janganlah dikasih posisi lagi gitu loh. Masih banyak polisi yang lain yang belum yang layak untuk dipromosikan gitu. Ya betul itu. Iya. Ya kita juga percaya benar kata Bonar tadi. Kalau semua polisi itu jahat, negara ini udah kiamat. Iya. Tapi masih banyak polisi yang baik, masih banyak aparat yang baik. Kita sesalkan juga sebenarnya kan, kalau memang dulu tujuannya kan membuat jargon-jargon itu untuk memperbaiki citra polisi di masyarakat. Tapi faktanya kan malah sebaliknya kan, lumayan besar juga loh. Kalau catatan akhir tahun 2024 kemarin 400 polisi lebih dipecat itu. Iya. Tapi bayangkan ya, Bung Darman, 400 polisi dari hampir 400.000. Hampir 500.000 polisi. 500.000, ya. Hanya 400 polisi tadi. Iya kan? Nggak sampai 1%. Nggak sampai. Bayangkan itu dengan jumlah kepala daerah yang 500 itu hampir 300 lebih yang kasus korupsi. Iya kan? Nah itu tadi sebenarnya peristiwa-peristiwa ini menunjukkan ada perbaikan sebenarnya. Baik perbaikan cara pelayanan, meskipun memang harus terus mereka genjot untuk perbaikan itu. Kalau dulu kan kita nggak pernah tahu lah kalau umpamanya gimana cara SIM. Meskipun sekarang masih banyak info-info miring terhadap pelayanan SIM, ada yang pungli, ada ini kan. Tapi sekarang mulai ada online kan. Nah, online ini akan mengurangi sebenarnya sistem digitalisasi ini akan mengurangi praktik-praktik korup itu. Nah, kita harapkan juga pelayanan terhadap penanganan kasus-kasus kriminal ada juga online-nya nanti. Jangan seperti tadi saya dapat video viral itu di Kabupaten Bekasi. Ada seorang ibu yang mempertanyakan adiknya yang ditahan. Dia menanyakan mana surat penahanannya. Polisi bilang surat penahanan hanya untuk orang tua. Dia tahan karena dia merasa mengerti hukum. Dia mencoba videokan atau mau menelepon seseorang, malah si ibu ini yang piting tangannya katanya. Pengakuan dia di video yang viral itu. Ini peristiwa-peristiwa hal-hal kecil seperti ini yang mencoreng sebenarnya nih.
Semestinya itu jadi pembelajaran juga lah bagi anggota Polri kita ya. Iya. Mereka harus lebih lebih hati-hati dalam bekerja, arogansinya dikurangi karena publik sekarang sudah sangat gampang menyoroti mereka kan. Dan sudah mengerti hukum, udah banyak yang mengerti hukum, nggak bisa asal ditakut-takutin lagi. Masyarakat tuh udah berani-berani sekarang. Ya itu polisi itu harus cepat bertransformasi lah untuk berubah ya. Jangan merasa bahwa ketika dia punya senjata, punya pangkat, wah dia bisa mengatur orang. Nah, ini nggak bisa lagi seperti itu. Kalau bagi saya sih sebenarnya ya masih terus masih terus gelisah dengan jargon-jargon Polri. Promoter ya. Promoter presisi. Maksud aku gini loh. Polisi itu kan punya tribrata, punya catur prasetya, punya tugas yang jelas. Ya itu aja gitu, jalankan, nggak usah harus membuat jargon-jargon yang aneh-aneh kayak gitu kan. Tapi mesti mereka kembali ke situ aja. Apa tugas dan fungsi mereka kan? Membenahi apa janji mereka terhadap tribrata Bayangkara, terhadap Republik ini, terhadap NKRI ini? Yang jelas kan mereka memberi rasa aman, melindungi, penegakan hukum. Jangan justru kayak kejadian-kejadian belakangan ini mereka sumber kejahatan itu, mereka sumber konflik itu. Mereka yang memanfaatkan posisi itu untuk berbuat jahat di Republik ini. Kan miris kita mendengar itu kan. Soal posisi mereka ini ini juga udah jadi sorotan belakangan ini. Kita tidak sadar ternyata Polri ini yang katanya sudah sipil sekarang banyak menempati posisi-posisi strategis di nyaris seluruh kementerian dan lembaga. Mulai dari tingkat inspektorat sampai sekjen itu banyak pos-pos itu diisi polisi. Tapi mulai gelisah kayaknya. Saya dengar selentingan institusi Polri di dalamnya lagi kasak-kusuk, mulai gelisah. Kenapa gelisah? Dengan RUU yang TNI yang baru. Di mana mereka fungsinya kan diperluas ini. Salah satu pasalnya itu yang sudah disahkan itu Bung Samsul, TNI ini bisa menempati 14 posisi di kementerian dan jika diperlukan di kementerian lain. Nah, ini jadi ada kesan nih dua institusi yang punya kewenangan memegang senjata ini berlomba-lomba menempati posisi-posisi sipil. Penetrasi istilahnya. Kita nggak tahu lah. Nah, ini kalau memang alasan Polri misalnya mereka sudah sipil boleh menempati sesuai eselon di kementerian. Pertanyaan kita, boleh nggak umpamanya Kementerian Pariwisata yang eselonnya sama menempati posisi di Polri? Kalau memang mau open bidding kan posisinya kan tentu ada juga penyidik pegawai negeri sipil kan PPNS itu boleh dong mereka jadi direktur atau jadi apa di kepolisian itu. Iya betul dong. Terbuka imbal balik. Terbuka dong kalau memang mau fair gitu loh. Nah ini ya nggak tahu lah, malah ada juga sekarang diselentingkan kan, ya mudah-mudahan ini nggak benar. Negara Kepolisian Republik Indonesia NKRI itu sudah diplesetkan seperti itu. Ya mudah-mudahan menurut kita itu nggak benar lah, itu jadi koreksi untuk semua kan gitu ya. Ya kritik sarkastis lah, sarkastis kita orang. Saya pikir ini akan menjadi akan menjadi bola liar juga. Apalagi isu-isu polisi belakangan ini soal reposisi Polri itu kan makin digonggongkan orang. Jangan-jangan nanti kalau posisinya kembali ke era sebelumnya, Hari Bayangkara pun hilang. Mereka memang tapi harus berbenah lah. Kalau memang masih terus kejadian seperti ini, nggak ada pembenahan secara internal di Polri, bisa jadi bola panas ini terus mengulinding kan. Gulir ya. Kabarnya ada isu katanya mau dipecah. Kalau yang ada salah isu itu, yang rencana katanya pemerintahan ke depan tuh memecah fungsi-fungsi polisi secara terpisah. Jadi tidak mengumpuli dalam satu tubuh organisasi lagi. Fungsi penegakan hukum ini, fungsi ketertiban
Ya. Di sini ada rencana seperti itu. Memang menarik juga sih. Karena kalau kita lihat polisi ini terlalu raksasa betul memang saat ini. Karena ya kita merujuk film-film di luar negeri nih ya. Kalau kita lihat tuh penyidik apa gitu yang bersentuhan dengan kriminal, mereka nggak nunjukin pangkat-pangkatnya ya. Pakai dasi. Iya, pakai dasi rapi apa gitu. Profesional ya. betul kelihatannya. Yang ada pangkatnya itu cuman polisi lalu lintas kan, kalau yang kita lihat serip-serip di apa itu kan Di apa, jalanan. di jalanan ya. LAPD. Iya, ini apa namanya? Tapi kalau kita ini kayaknya ya nggak tahu apa dengan ada pangkat di bahunya di apanya ini dia gagah atau gimana, nggak tahu kita. Makin banyak emblem-emblemnya kayak makin senang. Iya. Tapi ini mungkin apa pengaruh dari masa lampau ya. Iya. Ya, kita lihat dulu banyak Memang lah. apa? Kalau dari segi kepangkatan juga, Ya. aku agak risau juga. Nah, Di sekarang polisi ini- jaksa juga udah pakai pangkat. Iya, maksud Banyak aku, kali emblem-emblemnya. maksud aku apa ya? Di zaman-zaman era sebelumnya itu pangkat-pangkat komisaris jenderal di polisi itu terbatas. Oh kan? iya. Ini saya lihat ada 22 sekarang komisaris jenderal Nah, polisi. Nah, sementara posisi struktural di Iya. Polri hanya ada 6 atau berapa kan gitu Iya. nih. Akhirnya ditambah-tambahin lah, masuk ke bidang-bidang Ya, itu tadi, sosial, kementerian. masuk ke sekjen DPR, Iya. masuk ke Iya. kementerian, masuk ke lembaga, Iya. Berarti inflasi Kombes dong ini. Oh, Komjen. Komjen. Iya. Jenderal kalau nggak Inflasi salah. Komjen nih. Iya. Baik di tingkat kolonel, kombes Iya. itu maupun jenderal itu ya inflasinya ini. Inflasi. Iya, soalnya Inflasi di jenderal ini. internal sendiri kan udah semakin bertambah juga kan pos-pos yang diisi Oh, iya. Komjen kan. Iya. Nah, Dulu pertanyaannya, hanya kenapa kita bayangkan Kabar Intelkam, Kabaharkam, Iya. Kabar Reskrim, Wakapolri, Iya. terbatas kan dulu. Kepala BNN. Iya. Ini 22. kenapa bisa menjadi inflasi begini? Memang tidak ada perencanaan. Ini aneh juga perencanaan ketika mempromosikan orang naik pangkat. Iya. Dia akan jadi ini. Memang perencanaan. Agak bingung juga kita kenapa bisa inflasi ini. Di masa lalu tidak ada inflasi Ya, jenderal kan? itu tadi karena mereka sekarang bisa masuk ke sektor-sektor sampingnya kan, penugasan kalau dalam bahasa telegram apanya Kapolri itu penugasan di luar struktur, Oh, iya. struktural gitu, Iya. penugasan luar penugasan di Kemendagri, penugasan di mana, penugasan di ini. Jadi semua penugasan akhirnya numpuk kan jenderal-jenderal itu. Apa namanya? Ini pergeseran Kapolri ini juga hampir 5 tahun loh dia ini jadi Kapolri. Kapolri paling lama sepanjang sejarah ini. Iya. Iya. Harusnya biar ada penyegaran itu seperti apa ya harus dipikirkan oleh presiden lah. Iya. Mirsa, Polri dicintai oleh rakyat. Tapi belakangan ini kita mendengar oknum-oknum perwira polisi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum berat di Republik ini. Sebagai masyarakat Indonesia yang cinta Polri, kita berharap polisi bisa melakukan perbaikan dan melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang melanggar hukum. Merdeka! Merdeka.